Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D13 akan menjelaskan mengenai sistem kami yang berjudul e-Library, Sistem Informasi Perpustakaan Online. Saya Ike Nurul Fatihah, NIM 192410103055, dan teman saya. Saya Rifki Martaden Firmana, NIM 192410103039. Untuk sistem ini terdapat bisnis need-nya. Yang pertama itu mempermudah pengunjung perpustakaan dalam meminjam buku karena peminjaman buku tanpa antri. Nah, jadi untuk para pengunjung perpustakaan tidak perlu repot-repot untuk mengantri lama karena dengan adanya sistem ini, para pengunjung dapat meminjamnya secara online. Yang kedua, dapat mempermudah pengunjung melihat daftar buku yang ada pada perpustakaan, karena dapat melihat tanpa mendatanginya secara langsung. Jadi, saat ingin melihat daftar buku yang ada pada perpustakaan, pengunjung dapat melihatnya terlebih dahulu di perpustakaan tersedia atau tidak melalui sistem ini. Yang ketiga, mempermudah pengunjung perpustakaan membaca buku karena berbasis digital. Karena sistem kita ini dibuat secara online dan digital, maka akan mempermudah pengunjung untuk membaca buku dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu e-Library. Jadi, e-Library sendiri adalah aplikasi perpustakaan semi-online yang dapat memudahkan penggunanya untuk membaca, meminjam, juga mendonasikan buku dengan mudah. Sistem ini juga dilengkapi poin di setiap fiturnya akan membuat para pengguna lebih bersemangat untuk membaca, meminjam, atau mendonasikan bukunya agar mendapatkan reward yang telah disediakan di perpustakaan. E-Library juga sangat praktis karena kita dapat membaca dimanapun dan kapanpun. Apabila kita ingin meminjam buku, tidak perlu repot untuk ke perpustakaan karena e-Library mempunyai fitur untuk meminjam buku. Dan apabila pengguna memiliki buku yang sudah tidak terpakai lagi, dapat didonasikan di perpustakaan kita. Karena e-Library, membaca buku bisa di mana saja. Selanjutnya, business value secara intangible, itu sistem ini akan mempermudah pengguna untuk membaca dan meminjam buku pada satu aplikasi. Jadi, satu aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya untuk membaca, meminjam buku, maupun untuk mendonasikan buku. Yang kedua, mempermudah pengguna melihat jumlah buku yang ada di perpustakaan untuk dipinjam. Jadi, pengguna dapat melihat stok yang tersedia di perpustakaan apabila ingin meminjamnya langsung di perpustakaan. Yang ketiga, mengurangi kerumunan dan meningkatkan rasa literasi. Mengurangi kerumunan di sini maksudnya ialah karena sistem ini dibuat secara online, pengguna dapat meminjamnya secara online, akhirnya dapat mengurangi kerumunan di perpustakaan dan meningkatkan rasa literasi mereka karena terdapat sistem fitur poin yang dapat meningkatkan minat baca mereka. Secara tangible, sistem ini akan menghemat biaya bahan bakar kendaraan karena ketersediaan buku untuk dipinjam terlebih dahulu dicek. Presentasinya kurang lebih 40%. Jadi, apabila ada pengguna yang ingin meminjam buku langsung di perpustakaan, mereka dapat mengeceknya terlebih dahulu buku itu tersedia atau tidak. Yang kedua, mengurangi waktu antri peminjaman buku dengan presentasi 45% apabila pinjam secara online. Apabila para pengguna itu meminjam buku di perpustakaan secara langsung, akan memakan waktu untuk mengantri. Nah, sistem ini dibuat itu akan mengurangi waktu antri, presentasinya 45%, karena peminjaman buku dipinjam secara online. Yang ketiga, menambah jumlah peminjam secara online kurang lebih 30%, presentasinya setiap bulan.
Jadi karena di sini ada fitur penambahan mendapatkan poin, ada fitur dapat menukar poin itu menjadi reward. Nah, jadi di sini dapat meningkatkan jumlah peminjam secara online gitu. Kemudian yaitu special issues atau constraint. Yang pertama, jadi aplikasi ini berbasis mobile. Jadi aplikasi ini dapat di-download di smartphone-nya masing-masing. Kemudian untuk menggunakan aplikasi ini, jadi awalnya yaitu harus registrasi terlebih dahulu. Jadi terdapat pertanyaan-pertanyaan, kemudian diisikan seperti email dan password yang harus diisi. Kemudian dapat meminjam lebih dari satu buku di tanggal yang sama. Jadi kita dapat meminjam maksimal yaitu 3 buku dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yaitu mengembalikan sama dengan meminjam lagi. Jadi waktu atau lama peminjaman buku tersebut selama maksimal 7 hari. Ketika kita mau meminjam lagi, kita harus mengembalikan terlebih dahulu buku yang dipinjam sebelumnya apabila sudah waktunya mengembalikan atau lebih dari 7 hari. Kemudian yang kelima yaitu terdapat fitur poin. Jadi fitur poin ini dapat ditukarkan dengan barang yang ada di perpustakaan seperti buku, ada pensil, ada juga buku bacaan, ada buku menggambar dan lain-lain. Kemudian untuk atau cara mendapatkan poin di sini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan buku yang dibaca, salah satunya seperti itu. Kemudian peminjaman selama 1 minggu seperti yang dijelaskan tadi. Jadi buku yang dipinjam tersebut lama peminjaman maksimal 1 minggu. Kemudian yang terakhir petugas pengambil buku donatur. Jadi untuk mendonasikan buku di sini, jadi donatur tidak perlu membawa buku yang didonasikan tersebut ke perpustakaan. Jadi bisa memanggil kurir yang ada di perpustakaan untuk mengambil buku yang akan didonasikan. Selanjutnya yaitu sebelum adanya sistem ini, buku didata secara manual. Jadi seluruh buku yang ada di perpustakaan tersebut didata secara manual menggunakan buku. Kemudian mengantri saat meminjam buku. Jadi ketika kita mau meminjam buku, kita harus mengantri terlebih dahulu ke petugasnya untuk melakukan tanda tangan sebagai tanda bukti apabila kita telah melakukan peminjaman tersebut, dan itu didata secara manual dengan menggunakan buku juga. Kemudian absensi secara manual menggunakan buku. Jadi saat pengunjung masuk ke perpustakaan kan biasanya itu melakukan presensi. Jadi presensinya itu juga menggunakan tanda tangan dengan juga menggunakan tanda tangan. Selanjutnya membaca buku harus meminjam ke perpustakaan terlebih dahulu. Jadi kita harus meminjam terlebih dahulu untuk bisa membawa buku itu kemana saja, untuk bisa dibaca kemana saja. Slide selanjutnya. Setelah adanya sistem, yang pertama setelah adanya sistem ini, mudah untuk mendata buku. Jadi seluruh buku yang ada di perpustakaan tersebut didata, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam database dan dapat
diakses secara online. Jadi data tersebut dijamin aman. Kemudian yang nomor 2, tidak perlu mengantri saat meminjam buku. Jadi kita dapat meminjam buku secara online di aplikasi dengan mengisikan dengan awalnya yaitu mencari buku yang tersedia apa saja. Setelah buku yang dicari itu ada, kita klik, kemudian kita meminjamnya. Seperti itu untuk peminjaman buku, kemudian dapat membaca buku dimanapun dan kapanpun. Jadi di aplikasi ini kita tidak hanya meminjam buku secara fisiknya, jadi di aplikasi terdapat e-book juga yang dapat dibaca dimanapun dan kapanpun. Kemudian mengurangi waktu antrian untuk absensi. Jadi pengunjung juga dapat masuk ke perpustakaan dengan melakukan absensi. Absensinya yaitu menggunakan QR code, yang mana sebelumnya itu harus mengisikan nama dan tanda tangan. Sekarang hanya melakukan QR code sehingga waktu antrian dapat dikurangi. Kemudian mendonasikan buku lebih mudah. Jadi untuk donatur yang tadi sudah dijelaskan, yaitu donatur bisa mendonasikan buku tanpa harus membawa buku tersebut ke perpustakaan. Jadi untuk mendonasikan buku harus mengisikan form dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan kemudian diverifikasi apakah buku itu layak dibaca atau tidak. Setelah itu, sekiranya layak dibaca, kemudian dapat diambil oleh kurir yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.